warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar nih? Wah, terkhusus untuk adik-adik kelas 12 OTKP 1 dan OTKP 2. Pada kesempatan ini, pada pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian dengan pengajar Veranita Effendi, kita akan mempelajari tentang pemberhentian pegawai yang biasa kita sebut dengan PHK ya teman-teman ya. Nah, dalam mencapai tujuannya, perusahaan sangat dipengaruhi oleh kinerja pegawai. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mencapai tujuan perusahaan dan salah satunya adalah permasalahan pemutusan hubungan kerja nih atau PHK. Di Indonesia, pemutusan hubungan kerja diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu dalam UU RI nomor 13 tahun 2003 yang menjelaskan aturan-aturan pemutusan hubungan kerja. Lalu bagaimana nih tentang pengertian pemberhentian? Nah, istilah pemberhentian sama dengan separation atau pemisahan atau pemutusan hubungan kerja yang biasa kita sebut dengan PHK. Pemberhentian pegawai diartikan sebagai lepasnya hubungan kerja secara resmi antara pegawai dan lembaga atau perusahaan tempat pegawai bekerja. Pemberhentian pegawai, baik yang bersifat kehendak perusahaan, kehendak pegawai, maupun karena undang-undang, harus betul-betul didasarkan pada peraturan sehingga tidak menimbulkan konflik atau mengarah pada kerugian kedua belah pihak. Lalu bagaimana nih pemberhentian pegawai menurut para ahli? Mari kita bahas. Menurut Hasibuan pada tahun 2001, halaman 205, pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja seseorang pegawai dengan organisasi perusahaan karena sebab-sebab tertentu yang telah diatur oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan, pegawai, atau peraturan perundangan yang berlaku di perusahaan. Lalu, menurut Siagian pada tahun 2009 halaman 145, pemutusan hubungan kerja adalah apabila ikatan formal antara organisasi selaku pemakai tenaga kerja dan pegawainya terputus. Pada dasarnya, pemutusan hubungan kerja mengambil dua bentuk utama, yaitu berhenti atau diberhentikan. Lalu, menurut Susilo Martoyo pada tahun 2000, halaman 199, mendefinisikan pemutusan hubungan kerja menjadi beberapa pengertian sebagai berikut nih teman-teman. Nah, yang pertama, pengertian pemutusan hubungan kerja bersifat positif apabila pemberhentian tersebut dilaksanakan pada masa atau jangka pemberhentian dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara wajar. Lalu yang kedua, pengertian pemutusan hubungan kerja bersifat negatif apabila proses dan pelaksanaan pemberhentian tersebut menyimpang dari ketentuan-ketentuan atau secara tidak wajar, seperti pemecatan dan pemberhentian secara tidak hormat. Nah, pengertian pemutusan hubungan kerja bersifat positif apabila pemberhentian tersebut dilaksanakan pada masa atau jangka pemberhentian dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara wajar. Jadi, kesimpulan dari beberapa para ahli, ini ya teman-teman, pengertian pemutusan hubungan kerja bersifat positif apabila pemberhentian tersebut dilaksanakan pada masa atau jangka pemberhentian dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara wajar. Apabila memberatkan sebelah pihak, itu suatu hal yang negatif ya teman-teman, karena pemutusan hubungan kerja itu harus sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku dan tidak boleh sebelah pihak saja ya. Misal, adik-adik bekerja di suatu perusahaan, adik-adik ini tidak melakukan kesalahan apapun,
Nah, adik-adik tahu-tahu langsung dipecat gitu ya, di PHK, diberhentikan. Nah, itu tidak boleh ya. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan ketentuan. Terkecuali adik-adik melakukan pelanggaran yang memang sudah tertera di dalam perusahaan tersebut ya, peraturannya adik-adik melanggar. Nah, itu bolehlah adik-adik akan terkena PHK. Lalu landasan hukum pemberhentian pegawai. Pemberhentian pegawai swasta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Bab 12 Pasal 150 Ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja, dalam undang-undang ini meliputi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik perseorangan, persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, serta usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lainnya. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 151 mengamanatkan agar pengusaha dan pekerja serta pemerintah harus mengupayakan agar pemberhentian pegawai tidak terjadi. Pemberhentian pegawai negeri sipil atau PNS, landasan hukum yang mengatur pemutusan hubungan kerja PNS adalah Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 11 Tahun 2007 pada Bab 8, Pemberhentian bagian ke-1 mengatur dasar pemberhentian terdiri atas beberapa pasal nih teman-teman. Pertama ada pasal 238 atau 238, paragraf 1 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang pemberhentian atas permintaan sendiri. Yang meliputi PNS yang mengajukan permintaan berhenti diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Lalu yang kedua, permintaan sendiri bisa ditunda paling lama 1 tahun apabila PNS yang bersangkutan masih diperlukan untuk kepentingan dinas. Lalu ada pasal 239 nih teman-teman, paragraf 2 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun. Yang meliputi pertama, PNS yang telah mencapai batas usia pensiun atau pensiunan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Lalu yang kedua, batas usia pensiun yaitu sebagai berikut. 58 tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan. Lalu 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya. 65 tahun bagi PNS yang jabatannya fungsional ahli utama. Lalu ada pasal 240 paragraf 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun. Batas usia dalam pasal ini, batas usia pensiun bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional yang ditentukan dalam undang-undang saja ya. Yang ditentukan dalam undang-undang berlaku, ketentuan sesuai dengan batas usia pensiun yang ditetapkan dalam undang-undang yang bersangkutan. Next, di sini ada pasal 241 paragraf 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang pemberhentian karena perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah nih teman-teman. Dalam pasal 241 paragraf 3 meliputi terjadinya penyederhanaan organisasi mengakibatkan kelebihan pegawai dan tidak dapat disalurkan pada instansi lain
serta belum memenuhi syarat-syarat batas usia pensiun dan masa kerja yang ditentukan. Lalu, yang kedua, PNS usia 50 tahun dan masa kerjanya 10 tahun diberhentikan dengan hormat dengan mendapatkan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. PNS yang bersangkutan diberikan uang tunggu paling lama 5 tahun mulai diberikan pada usia 50 tahun nih teman-teman. Nah, sebenarnya masih banyak lagi pasal-pasalnya, baik pasal 242, pasal 243, pasal 247, pasal 253, dan lain sebagainya. Mungkin nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Oke, nah di sini ada alasan pemberhentian pegawai nih teman-teman. Alasan pemberhentian pegawai, yang pertama ada penyebab pemberhentian pegawai, bukan PNS. Penyebab pemberhentian pegawai perusahaan swasta pada umumnya dapat dikategorikan menjadi 3 nih teman-teman. Yang pertama, keinginan perusahaan. Apa saja sih yang meliputi? Nah, pada umumnya perusahaan memberhentikan pegawainya karena hal-hal berikut. Yang pertama, pegawainya tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya dalam masa percobaan. Yang kedua, pegawai mangkir terus-menerus. Yang ketiga, dismisal, yaitu melakukan pelanggaran disiplin dan tata tertib perusahaan. Lalu yang keempat, melakukan perilaku yang kurang baik seperti perbuatan asusila di lingkungan kerja. Yang kelima, pegawai terlibat tindakan pidana dan dihukum atas keputusan hakim. Yang keenam, pegawai sakit-sakitan sehingga tidak mampu melaksanakan pekerjaannya. Yang ketujuh, pegawai telah berusia lanjut sehingga prestasi kerjanya menurun. Dan yang terakhir, retrenchment, yaitu berkaitan dengan masalah-masalah ekonomi seperti perampingan pegawai karena perusahaan tidak mampu memberikan gaji. Sedangkan perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus. Nah, lalu yang kedua, ada keinginan pegawai nih teman-teman. Alasan pemberhentian kerja karena keinginan pegawai yaitu meliputi pertama nih, kesehatan yang kurang baik sehingga tidak mampu melakukan pekerjaan yang berat. Lalu yang kedua, ingin melanjutkan pendidikan. Lalu yang ketiga, gaji atau balas jasa yang terlalu rendah sehingga tidak sesuai dengan keinginan pegawai. Yang keempat, mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Yang kelima, suasana dan lingkungan kerja tidak kondusif. Yang keenam, ketidaktepatan dalam memberi tugas. Yang ketujuh, ingin berwirausaha. Yang kedelapan, pegawai memperoleh perlakuan dari pimpinan dengan kurang adil dan tidak manusiawi. Nah, yang kesembilan, yang atau terakhir ya, pegawai pindah karena mengikuti keluarga. Nah, di sini yang ketiga dari penyebab pemberhentian pegawai bukan PNS. Alasan pemberhentian kerja karena penyebab lain ya, yaitu meliputi pertama, pegawai meninggal dunia. Yang kedua, termination, yaitu kontrak kerja berakhir sesuai dengan perjanjian atau yang telah disepakati. Nah, di sini ada penyebab kedua, yaitu penyebab pemberhentian PNS. Berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian Nomor 18 Tahun 1974, alasan seseorang PNS dapat diberhentikan, yaitu karena meliputi telah mencapai batas usia pensiun, tidak cakap jasmani atau rohani dalam melaksanakan pekerjaan, adanya gangguan fisik dan mental sehingga tidak mampu melaksanakan pekerjaan, mendapatkan hukuman jabatan dengan adanya keputusan pengadilan, lalu melakukan pelanggaran tindak pidana atau penyelewengan dalam melaksanakan tugas dengan adanya keputusan pemerintah, lalu adanya perubahan susunan kantor atau jumlah pegawai, penyederhanaan kantor, lalu pemberhentian atas permintaan sendiri, dan tidak melaporkan dirinya kepada instansi induknya setelah menjalankan cuti di luar tanggungan negara. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini.
Mohon maaf kiranya apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya atas nama Feranita Effendi mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar adik-adik.